In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro veritas liberavit vos. Salam dari Paroki Stella Maris Atapupu, paroki tertua di Pulau Timur. Untuk katekese kita pada hari Minggu pagi ini, berikut ini katekese ini dipicu oleh khotbah seorang pendeta yang nanti bagian akhir saya spill namanya, seorang pendeta Protestan yang mengatakan bla bla bla. Patris Allegro menanggapi dengan memberikan katekese kepada umat Katolik agar jangan disesatkan oleh pendeta tersebut, memadamkan Roh Kudus, otokritik terhadap teologi. Roh sudah berhenti berbicara. Jadi ada suatu saat ketika Roh Kudus dipensiunkan secara sepihak di banyak podium mimbar Protestan konservatif, terutama yang berkaidah sola scriptura ekstrim, berkembang sebuah dogma yang terdengar bijak tetapi secara teologis beracun. Setelah Alkitab selesai ditulis, Roh Kudus tidak berbicara lagi. Pernyataan ini dipakai sebagai palu godam untuk memukul karisma, bimbingan batin, discernment rohani, bahkan semua bentuk tuntunan ilahi yang tidak ada dalam lembaran teks. Akibatnya umat diminta hidup bukan sebagai murid Kristus yang dituntun Roh, tetapi sebagai pembaca manual instruksi yang harus menafsirkan nasibnya sendiri. Sebagian orang menyebutnya keamanan doktrinal, saya menyebutnya pensiun dini paksa terhadap Roh Kudus. Dan Gereja Katolik yang sejak abad pertama hidup dalam napas Parakletos tidak boleh diam. Ya, mari kita bahas. Yang pertama, akar masalahnya ada di mana? Kesalahan logika fatal yang menjadi fondasi. Ajakan baca Alkitab saja, Roh tidak berbicara lagi, berdiri di atas 3 patahan logika. Yang pertama ada false dilemma. Argumen disederhanakan menjadi, jika Roh bicara, maka Roh memberi wahyu baru. Jika wahyu sudah selesai, Roh tidak bicara lagi. Ini manipulasi logika klasik. Roh Kudus bisa membimbing, menggerakkan, menerangi, menginsyafkan tanpa menambah kitab suci. Bimbingan itu bukan wahyu. Discernment itu bukan penulisan Alkitab. Kehendak Allah dalam hati, bukan kitab baru. Yang menyamakan semua ini adalah mereka yang bukan gereja. Ya. Kesalahan kedua ada circular reasoning. Argumen melingkar, muter-muter kayak gasing. Model pembuktian mereka kira-kira seperti ini. Alkitab satu-satunya suara Tuhan. Bagaimana kita tahu? Karena Alkitab berkata begitu. Siapa menentukan mana yang Alkitab? Alkitab juga. Gereja tidak penting. Seperti hamster lari di roda dan menyangka dirinya sedang maju. Jalan di tempat. Tanpa gereja tidak ada kanon perjanjian baru. Tanpa Roh yang menuntun gereja, tidak ada daftar kitab yang mereka pegang hari ini. Menolak gereja sambil memakai kitab yang dipilih gereja adalah bentuk plagiarisme teologis paling halus. Kesalahan berikutnya adalah reduksi Roh Kudus. Dalam teologi model ini, Roh Kudus dikebiri perannya menjadi penegur dosa lewat ayat dan pengingat referensi pasal, seolah Roh Kudus hanyalah highlightering kuning dalam Alkitab. Stabilo box itu kan, ada orang yang baca itu lalu pakai stabilo, tanda, seolah Roh Kudus itu stabilonya Alkitab. Padahal Yesus menyebut dia Parakletos, penolong, pembimbing, penghibur, penyingkap kebenaran, suara yang hidup dalam gereja. Teologi Roh sudah berhenti berbicara adalah teologi yang menggembok kamar pengantin setelah pesta perkawinan. Paham? Oke, itu soal akar masalahnya, ya, logika yang tidak lolos. Yang berikut ada kesalahan teologis, ya, kan saya sudah bilang P itu bidat kan. Jadi kalau pendeta P berarti sebagian ajarannya adalah ajaran Katolik, sebagian ajarannya adalah ajaran bidat. Roh Kudus tidak pernah dibungkam gereja.
Wahyu publik memang selesai, tetapi karya roh, no, tidak. Gereja Katolik sejak awal mengajarkan adanya revelatio publica, wahyu publik, selesai dengan adanya para rasul. Revelationes private, ilham pribadi, itu mungkin terjadi dan harus diuji. Kemudian ada motus spiritus, gerak roh dalam hati dan gereja, terus berlangsung sampai akhir zaman, yang mematikan seluruh bentuk gerak roh sekaligus adalah ajaran sola scriptura versi keras, yang bahkan tidak dikenal Luther, Calvin maupun reformator awal, para reformator awal. Luther berkata seperti ini, firman adalah sakramen hidup, bukan fosil. Ironisnya, keturunan Luther ini hari ini menjadikan firman sebagai fosil. Yang kedua, Alkitab sendiri menolak doktrin roh sudah diam. Yesus berjanji seperti ini, roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13. Paulus berkata, jangan padamkan roh. 1 Tesalonika bab 5 ayat 19. Ujilah semua roh. 1 Yohanes bab 4 ayat 1. Bahkan roh berdoa dalam kelemahan kita. Roma bab 8 ayat 28. Kalau Roh Kudus diam total sejak tahun 100 Masehi, seluruh ayat di atas yang tadi saya sebutkan itu otomatis jadi museum doa. Yesus tidak pernah berkata, suaraku akan berhenti setelah Yohanes selesai menulis kitab terakhir. Bukan. Itu kesalahan teologis. Kemudian ada kesalahan historis. Doktrin ini tidak pernah ada sebelum abad ke-16. Para bapak gereja justru mengakui karisma roh dalam gereja. Ignatius misalnya, jangan lakukan apapun tanpa Roh Kudus. Irenaeus, di dalam gereja manusia menerima roh dan karunia-karunianya. Agustinus, roh berbicara juga melalui nasihat sesama orang beriman. Basilius, tanpa roh gereja tidak dapat disebut gereja. Dan tidak satu pun dari mereka yang berkata roh berhenti berbicara, cukup baca kitab. Sonada. Yang kedua, kanon Alkitab ada karena roh berkarya melalui gereja. Fakta yang tidak bisa dibantah. Tidak ada daftar kitab perjanjian baru tunggal sebelum abad keempat. Baru Sinode Hippo 393 dan Kartago 397 mengesahkan daftar 27 kitab. Dan proses itu dilakukan oleh gereja, oleh para uskup, di bawah keyakinan bimbingan Roh Kudus. Jika roh tidak bekerja setelah Rasul mati, maka kanon Alkitab tidak pernah sah. Kita tidak punya otoritas menentukan kitab mana yang terinspirasi. Dan Protestan yang memegang 27 kitab sedang memakai keputusan Konsili Katolik sambil menolak otoritasnya. Standar janda. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada kesalahan pastoral, membuat umat hidup tanpa penuntun. Teologi yang seperti ini percaya bahwa untuk mencari kehendak Allah cukup baca ayat. Pertanyaan sederhana, apakah Alkitab memberitahu siapa nama pasangan hidupmu, kampus mana yang harus kau pilih, pelayan mana yang harus kau jalankan? Ada kan? Tetapi Roh Kudus memberi dorongan, ketenangan, gerakan hati, dan discernment bersama. Itulah sebabnya gereja Katolik punya eksamen, ujian, spiritual direction, bimbingan rohani, discernment of spirits, mempertimbangkan roh, dan magisterium yang dijaga roh. Sementara teologi yang mematikan roh terpaksa mengganti semua itu dengan ikuti pendetamu, tafsirnya paling benar. Atau minimal setiap orang akan buka akun YouTube, pasang kamera, kasih naik audio, ikutlah aku, tafsir saya tidak bisa salah. Ironisnya mereka menolak magisterium gereja hanya untuk menciptakan magisterium pribadi di atas mimbar gereja masing-masing. Ya, sekarang pindah ke media sosial masing-masing. Kita masuk ke bagian kelima, itu posisi Katolik. Roh tidak pernah dibungkam, tapi selalu diuji. Gereja Katolik bukan gereja wahyu baru. Gereja juga bukan gereja anti roh. Gereja mengajarkan 3 hal. Yang pertama, tidak ada wahyu baru, kitab suci lengkap, dogma definitif, sudah selesai. Yang kedua, roh tetap berbicara melalui konsili, bimbingan hati, discernment bersama, suara hati nurani, karunia rohani, bahkan peristiwa sejarah. Semua harus diuji berdasarkan tradisi dan magisterium. Kalau di situ kamu uji pakai apa? Begitu.
Inilah keseimbangan 2000 tahun. Kitab suci, tradisi, magisterium di bawah napas Roh Kudus. So, gereja tidak pernah takut pada Roh Kudus. Jika Anda bertemu dengan teologi mereka, menemukan teologi yang berkata bahwa Roh Kudus sudah berhenti, itu bukan suara gereja. Itu suara ketakutan teologis karena kehilangan otoritas. Maka solusinya, kunci semua jendela roh, lalu jadikan Alkitab satu-satunya objek kesucian yang boleh disentuh. Gereja Katolik berkata sebaliknya, firman itu tertulis, roh itu hidup, gereja itu tubuhnya. Ya. Kalau Anda mematikan salah satu, yang tersisa hanyalah kerangka. Roh Kudus tidak pernah pensiun. Yang pensiun seringkali adalah iman manusia yang takut ia benar-benar akan berbicara. Iman manusia yang takut bahwa Roh Kudus akan benar-benar berbicara. Ya. Nah, jika doktrin itu benar bahwa roh sudah berhenti berbicara seperti yang dianut oleh banyak kalangan Protestan, maka Trinitas hari ini tinggal Bapa, Putra, dan Kitab Suci Kudus. Dan itu, saudara-saudara, bukan Kristen. Itu bibliolatri, penyembahan buku bersayap sola scriptura. Jadi keep calm and stay away from Protestantism. Karena Protestantisme itu bukan berarti salah total. Sebagian benar, sebagian salah. Itu masalahnya. Karena itu disebut bidat. Spill nama pendetanya, kamu sudah tahu. Coba cek video berjudul Mendengarkan Roh. Bagaimana mendengarkan Roh Kudus. Komen di bawah siapa pendeta tersebut. Amin.